Oke, selamat pagi semuanya. Siswa-siswi baru kelas 7. Sebelumnya marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Cinta Kasih tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, Bapak panjatkan terima kasih kepada tim OSIS yang sudah menyiapkan acara yang sedemikian bagus untuk mengemas acara MPLS pada tahun ajaran 2020-2021. Kemudian Bapak Pembina OSIS yang saya hormati, yang akan Bapak sampaikan di materi kali ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab Bapak sebagai wakil di bidang kurikulum. Ada yang sudah pernah dengar tentang kurikulum? Nah, biasanya kurikulum itu yang membidangi masalah tentang penilaian daripada siswa-siswa semua nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, jadi ini penting bukan buat kalian semua. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, kamu harus bisa memahami tentang bidang kurikulum ini. Berikutnya, ya, di awal ada struktur kurikulum 2013. Berkaitan dengan mata pelajaran yang akan siswa-siswi baru yang akan diampu nanti untuk di jenjang kelas 7. Ada 11 mata pelajaran dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok A itu ada pendidikan agama. Setiap minggunya nanti kalian akan mendapatkan 3 jam pelajaran. PPKN 3 jam, bahasa Indonesia juga 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam di setiap minggunya. Kemudian di kelompok 2 atau kelompok B ada mapel seni budaya 3 jam pelajaran setiap minggu, PJOK juga 3 jam setiap minggu, ada prakarya atau TIK 2 jam setiap minggu. Kemudian muatan lokal di sini adalah bahasa Mandarin akan mendapatkan 2 jam setiap minggunya. Nah, total nanti kalian akan mendapatkan jumlah jam pelajaran selama 40 per minggunya. Lanjut. Nah, setelah jumlah mata pelajaran yang akan kalian ikuti selama pembelajaran di kelas 7 nanti, tentunya yang selanjutnya adalah ketuntasan belajar minimal atau KBM. Dulu kita kenal KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, jadi semua ada standarnya. Jadi kalau hidup kita nggak ada standarnya ya bagaimana? Ya, tentunya kan kita ingin lebih baik selama selanjutnya. Yang pertama, KKM sudah melalui rapat Dewan Guru di rapat kerja. Ya, jadi yang bisa menentukan KKM adalah setiap guru mata pelajaran masing-masing. Jadi tentunya KKM itu multi atau berbeda dari setiap mata pelajarannya. Yang pertama, pendidikan agama, KKM-nya 75. PPKN 72, bahasa Indonesia 74, matematika 71, IPA 71, IPS 72, bahasa Inggris 71, seni budaya 75, PJOK 74, prakarya 76, dan bahasa Mandarin 71. Nah, setiap guru menentukan KKM tentunya sudah menimang berbagai aspek tentang kemampuan anak didik nanti yang akan dicapai. Nah, harapan setiap guru pasti semua bisa mencapai minimal KKM di nilai terendahnya. Ya, itu yang harus kamu perhatikan untuk siswa-siswa baru ya. Jadi rasa-rasa males atau ngantuk atau bosan atau nggak suka sama gurunya ketika di SD dibuang. Kamu sudah SMP menginjak lebih ke dewasa awal, sudah bisa mandiri, sudah harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan kamu lakukan. Kamu sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya ini kepada orang tua yang akan membuat orang tua kamu tuh bangga, ya. Nah, jadi nilai KKM ini sangat penting karena kalau kita bisa memahami KKM, kamu akan belajar tetap dengan semangat supaya minimal bisa meraih hasil KKM. Jangan bangga terus kamu mendapatkan nilai yang di bawah KKM karena warnanya beda, ya. Kalau di bawah KKM kan dulu kita kenal warnanya merah, kalau sekarang semuanya hitam. Berikutnya, nah setelah KKM sekarang ada
di dalam kurikulum K13 ada 3 aspek penilaian. Kalau zaman Bapak kecil mah nggak ada beginian, ya. Kalau zaman Bapak kecil cuma nilai ya udah, baik yang berupa keterampilan ataupun pengetahuan, nilai ya 1. Nah, sekarang dibagi ke 3 aspek komponen. Ada sikap, ya berkaitan dengan sikap kita, perilaku dibagi 2, spiritual berkaitan dengan saat sebelum belajar kan kita biasanya doa. Kemudian sosial, itu bagaimana kamu di dalam kelas bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Bapak rasa semuanya nggak gampang kan buat kita bersosialisasi. Dalam satu kelas itu misalnya ada 30 siswa, nggak mungkin satu orang itu bisa nyaman dengan semua orang. Itu normal. Tapi sepanjang kita berusaha untuk bersosialisasi dengan baik, itu kita menerapkan namanya penilaian sikap, ya, sikap sosial. Yang berupa itu observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan jurnal. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah pengetahuan berkaitan dengan kemampuan cara berpikir kita dalam menangkap pembelajaran dari setiap gurunya. Ada yang cepat, yang dia mempunyai kemampuan yang cepat, ada yang sedang, ada yang kurang, itu normal. Yang penting tekad kita harus sama, semangat buat belajar. Kalau ada niat semangat, Bapak rasa akan lebih gampang untuk bisa menerima materi dari Bapak Ibu gurunya, ya. Di aspek pengetahuan ada tulis, misalnya kayak ulangan, pilihan ganda, isian, kemudian benar salah, menjodohkan, uraian, itu berupa nilai pengetahuan dalam konteks tertulis. Kemudian lisan, nanti disuruh Bapak Ibu gurunya, mungkin yang mapel bahasa Inggris suruh ngomong bahasa Inggris. Kalau dalam mapel agama mungkin suruh berdoa dengan agamanya masing-masing. Kemudian penugasan, ya, kayak PR, pekerjaan rumah, itu bagian dari penegasan yang harus kamu kerjakan setelah pulang dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, ini biasanya yang kadang-kadang berkaitan dengan skill kita, kemampuan kita. Kan ada orang-orang yang misalnya mempunyai lebih condong skill keterampilan, ya. Ada yang di sini mungkin yang jago futsal, jago main bulu tangkis, atau jago menyanyi, jago ngedance. Nah, itu bagian dari nilai keterampilan yang harus kamu bisa terapkan dengan sesuai mapelnya. Aspeknya ada nilai praktek yang berupa proses dalam produk. Ya, kalau agama gampang lah. Mata pelajaran agama nilai prakteknya tinggal ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau IPA mungkin membuat proyek tentang macam-macam lah bentuknya. Kamu bisa cari contohnya di YouTube tuh banyak sekali. Kemudian proyek itu yang berjangka waktu, tinggal kesepakatan antara kamu sama gurunya. Membuat proyek dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau 3 bulan, atau bahkan 1 semester. Itu tergantung kesepakatan aja. Kemudian portofolio itu adalah tugas-tugas tugas-tugas keterampilan yang sudah kamu buat, kamu filekan ke dalam satu map yang rapi, yang bagus, dirapikan, nanti tinggal kasih ke bapak gurunya. Itu namanya portofolio. Berikutnya, nah ini predikat nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekali lagi yang itu disesuaikan dengan KKM-nya, ya. Jadi kalau KKM-nya multi tidak sama, untuk pengukuran jumlah nilainya, predikat A itu berapa, ya sesuai dengan KKM-nya, ya. Ini hanya contohnya, misalnya mendapatkan nilai A sangat baik, itu kalau di nilai pengetahuan antara range 85 sampai 100, keterampilan juga sama. Kemudian kalau mendapatkan nilai baik di rapot, itu range-nya 71 sampai 85, keterampilan juga sama. Kemudian nilai cukup itu antara poin 56 sampai 70, nilai kurang adalah di bawah dari nilai 55, ya. Sekali lagi ini tergantung dari KKM-nya dari setiap mata pelajaran, dari tidak sama. Berikutnya, nah ini yang paling penting. Kamu kan sekolah mau naik kelas apa tinggal kelas? Pasti pengen naik kelas kan? Nah, ini tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Kalau apapun itu kan pasti ada syarat-syaratnya segala sesuatu, ya. Kalau kita mau ke sekolah harus rapi, pakai seragam sekolah, itu bagian dari syaratnya. Sama ketika kita ingin naik kelas, ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kamu harus full sekolah dari semester 1 sampai semester 2. Jangan semester 1 sekolah, semester 2 di bulan Januari sampai
Juni kamu nggak sekolah, itu kan nggak mungkin naik kelas, ya. Mencapai tingkat kompetensi minimal sama dengan KBM atau yang sudah tadi Bapak jelaskan, ya. Kemudian memiliki nilai kurang maksimal 2, rata-rata semester 1 dan semester 2. Ini yang sering terjadi ya di rapat kenaikan kelas itu, kadang kita lalai, baru nilai mid semester nilainya jelek nggak apa-apa. Padahal nilai mid ataupun nilai pas ataupun akhir semester ganti itu sama-sama pentingnya, ya. Jangan pernah menganggap remeh apapun nilainya. Kemudian melalui sikap baik, ini yang sangat penting, ya. Jadi sekolah tidak hanya ilmu pengetahuannya saja yang kamu dapatkan, tetapi proses untuk kita menjadi dewasa, menjadi yang baik itu juga diperhatikan. Jangan hanya kamu mengejar nilai, tapi di sisi lain kamu egois, kamu nggak suka sama teman, itu juga salah. Jadi bisa berjalan beriringan antara sikap dan pengetahuan yang harus kamu dapatkan di SMP 7 nanti. Berikutnya, nah tentunya kalau ada naik, pasti ada timbal baliknya adalah tidak naik kelas. Ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak pernah naik kelas di sini, malu ya kalau mau ngomong ya. Ya itu hanya buat kamu saja. Ya semoga sih semua yang ada di sini semua naik kelas semua. Ya begitu pula nanti pada saat kalian untuk masuk ke kelas 7 menuju ke kelas 8. Tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Yang pertama, memiliki nilai kurang dari KBM lebih dari 2 mata pelajaran. Tadi ada berapa mata pelajaran? 11. Ada berapa aspek penilaian? Ada 3. Tapi yang paling ada nilai pengetahuan dan keterampilan, itu yang dihitung, ya. Jadi kalau 11 mapel kali 2 aspek nilai pengetahuan dan keterampilan ada 22. Nah, sedangkan syaratnya minimal harus 2. Nah, jadi 22 kurangi 2 adalah 20. Jadi 20 kamu itu nilainya harus minimal KKM. Nah, kalau kamu sampai 3, berarti kamu ya harus tetap tinggal di kelas 7. Kemudian ada alpa atau ketidakhadiran dalam 1 tahun atau 2 semester itu adalah 12, itu yang batas maksimal. Jadi kalau kamu nanti pada saat sudah normal sekolah, ya kamu harus misalnya pada saat PJJ juga nanti harus absen terus, konsisten terus pada saat ikuti pembelajaran. Tidak boleh bolos ataupun tidur ataupun mentang-mentang kamu belajar di rumah semaunya sendiri. Tidak, ya. Karena sudah masuk sekolah, walaupun di rumah harus tetap konsisten seperti sekolah pada umumnya, ya. Jadi nanti ada aturannya ketika ketidakhadiran atau kehadiran pada saat pembelajaran jarak jauh. Jadi maksimal 12, lewat dari itu berarti kamu akan tinggal kelas di kelas 1, ya. Memiliki budi pekerti yang tidak baik, misalnya kriminal, narkoba, asusila, ataupun tindakan pencurian. Nah, perlu Bapak garis bawahi bahwa yang kriminal itu kan kayaknya serem banget ya. Masa anak kecil kriminal? Narkoba juga sama ya. Kakak punya uang untuk beli hal-hal yang seperti itu. Kemudian asusila juga sama, karena untuk tangkap usia seperti kamu, Bapak rasa masih belum ke 3 hal yang tadi. Tapi kalau yang pencurian, yang simple, tapi kadang-kadang kita lupa. Kalau kamu bisa melakukan tindakan ini dan ketahuan ada saksi, ada buktinya, ya berarti kamu terancam akan tinggal kelas juga. Nah, jadi sikap-sikap yang menjadi contoh di sini harus kamu perhatikan, ya. Tidak boleh semaunya sendiri. Berikutnya, nah ini penjelasan tentang kehadiran, ya. Jadi ada aturannya, tidak masuk tanpa keterangan otomatis alpa. Izin tidak masuk ada beberapa kriterianya. Kalau izin karena sakit harus ada keterangan surat dokternya. Izin karena ada yang meninggal itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga, izin karena kepentingan keluarga. Misalnya ada saudara merit, ada saudara ulang tahun keluar kota harus disuruh ikut datang. Misalnya contohnya 1 minggu ada 5 hari kamu izin. Kalau kepentingan keluarga berarti 3 kali betul-betul dianggap 1 alpa. Ya, ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, berikutnya. Nah, hanya ini yang Bapak sampaikan. Semoga kamu bisa memahami tentang bidang kurikulum, terutama berkaitan dengan penilaian yang akan kamu lalui di kelas 7. Semoga bisa semangat belajarnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Apapun
kesulitannya mohon sharing kepada orang tua, wali kelas dan sebagainya supaya bisa menikmati pembelajaran jarak jauh di SMP Cinta Kasih dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat siang.